Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik ya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Fahri Alif Arfian dengan NIM K2591028 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret angkatan 2019. Nah, di sini saya akan memberitahukan tentang bagaimana langkah-langkah pembuatan mesin dan apa saja sih yang digunakan, alat-alat apa saja yang digunakan untuk membuat mesin. Nah, apakah kalian tahu mesin? Bagaimana cara pembuatannya? Alat apa sajakah yang digunakan? Nah, di sini akan kita bahas dalam selanjutnya. Nah, dalam pembuatannya suatu mesin, nah pastinya ada suatu tempat yang membuat. Nah, pada tempat ini atau perusahaan yang biasa dengan yang disebut dengan industri yang memproduksi mesin atau suatu alat atau barang. Nah, tentunya dalam pembuatannya kita perlu seorang tenaga kerja atau pekerja yang handal. Nah, dalam pekerjaan untuk membuat komponen-komponen mesin, nah apa saja sih yang dibutuhkan? Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa saja yang digunakan, alatnya apa saja, dan langkah apa saja yang akan dilakukan oleh pekerja atau saat membuat mesin. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu pembuatan perencanaan gambar mesin. Nah, biasanya dapat menggunakan aplikasi AutoCAD untuk PC atau komputer. Nah, zaman dulu itu perencanaan gambar digambar menggunakan manual tangan. Nah, seiring berkembangnya zaman, pada masa sekarang perencanaan gambar digambar dengan menggunakan aplikasi CAD yang ada dalam PC atau komputer. Nah, apalagi selanjutnya yang kedua yaitu setelah gambar kerja telah selesai dibuat dan perencanaannya, maka dikerjakan dengan mesin, yaitu yang pertama dengan mesin bubut. Mesin bubut digunakan untuk bentuk benda kerja yang bersifat silindris, dan mesin fresh untuk benda kerja yang bersifat rata dan persegi, dan mesin bor untuk benda kerja yang akan dilubangi. Nah, berikut ini adalah contoh gambar mesin bubut CNC yang sedang membuat poros atau benda yang silindris. Nah, sebelum itu, apakah teman-teman tahu mesin CNC itu apa? Nah, pada mesin CNC, yaitu Computer Numerical Control, nah, adalah mesin yang perintah atau cara pengoperasiannya dengan perintah kode-kode yang dimasukkan kepada komputer, dan mesin akan bekerja secara otomatis, jadi lebih presisi. Kemudian apalagi yang ketiga yaitu melakukan perakitan komponen-komponen. Nah, setelah pembuatan benda kerja, maka langkah selanjutnya yaitu merakit komponen-komponen yang telah dibuat tadi. Nah, dalam perakitan kita harus sabar dalam merakit karena komponen-komponennya itu sangat banyak dan sangat kecil-kecil. Nah, sehingga perlu ketelitian yang bagus dalam merangkai komponen-komponen tersebut. Berikut ini contoh gambar dalam merangkai komponen. Nah, setelah terangkai, barulah mesin kita pasang pada mobil yang telah dibuat kerangkanya. Nah, setelah kita pasang,
dan pada mesin mobil. Kemudian yaitu langkah keempat yaitu melakukan uji coba. Nah, dalam melakukan uji coba perlu ketelitian dalam perhitungan dan pengecekan apakah semua komponen berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi harus sungguh-sungguh dalam pengecekannya. Nah, yang selanjutnya, yang kelima yaitu penjualan dan pendistribusian. Nah, dalam penjualan dan pendistribusian tentunya kita memerlukan surat-surat sebelum melakukan penjualan. Nah, surat-surat itu harus sesuai dan memperoleh izin negara yang ada. Nah, barulah setelah kita jual, maka kita akan memperoleh uang. Nah, uang itu yang berasal dari penjualan mobil-mobil yang telah kita buat. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan yang saya ucapkan. Dan terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, semangat kuliah di rumah. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.